Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GKI Bekasi Timur mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat sekalian, baik yang mengikuti melalui live streaming dari YouTube channel, Zoom, ataupun yang hadir di gereja ini secara terbatas. Perihal persembahan perjamuan kudus, Majelis Jemaat, bagi umat yang hadir di sini, Majelis Jemaat tidak mengedarkan kotak persembahan. Jemaat dapat memasukkan amplop persembahan di kotak yang terletak di kiri dan kanan tangga gereja. Setelah selesai ibadah ya, demi kenyamanan bersama, jemaat yang meninggalkan ruangan agar dimulai dari jemaat yang duduk di kursi paling belakang. Jemaat diminta untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Berikut ada tayangan video Bulan Keluarga. Tidak hanya keluarga di rumah, di gereja pun sebagai keluarga besar GKI Bektim, kita berjuang, bangkit dan bertahan, bahkan keluar dari keadaan yang sulit ini. Karena itulah di bulan keluarga ini banyak hal kita pelajari sebagai sebuah keluarga. Mari keluarga-keluarga di GKI Bekasi Timur ikuti rangkaian acara bulan keluarga. Jangan lupa ya, ikuti Bulan Keluarga GKI Bekasi Timur 2021. Sebelum memulai ibadah, kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Jemaat diundang untuk berdiri. So
yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai kata pembuka dalam kebaktian hari Minggu 3 Oktober 2021 ini adalah dari Kitab Ratapan, pasal 3 ayat 22 demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Maha Hadir, sehingga kami boleh datang padamu dari tempat dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di ruang kebaktian saat ini, maupun kami yang hadir di rumah dan menjumpaimu melalui ruang-ruang Zoom, melalui kanal YouTube, kami bersyukur karena kami tahu Engkau beserta kami. Dan kesadaran itu pula lah yang membuat kami dengan lega hati mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Karena Engkau tahu, karena Engkau mengerti, karena Engkau melihat jelas salah kami, kekurangan kami, dosa kami. Kami tidak perlu pura-pura baik, kami tidak perlu jaga gengsi, kami tidak perlu memperlakukan diri kami sebagai orang yang harus menjaga ini itu, tapi di hadapan-Mu, Engkau melihat kami sebagaimana kami ada. Salah, dosa, kurang. Terima kasih, karena kami boleh jujur di hadapan-Mu. Dan dengan kejujuran yang sama kami mohon, Tuhan ampuni kami. Karena Engkau melihat kami apa adanya, kami dengan lega berkata, Tuhan maafkan salah dan dosa kami. Terima kasih karena kami tahu Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau yang selalu memberi kami kesempatan lagi dan lagi, berkenan mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dengan berdiri mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang pada hari ini akan kita dengar melalui surat Roma pasal 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari baik kita yang di ruang kebaktian, Bapak Ibu Saudara di rumah atau di tempat masing-masing, mari kita berdoa. Membaca Alkitab Tuhan adalah salah satu kegemaran kami. Karena berkali-kali pun kami membacanya, kami selalu menemukan hal yang baru. Kami selalu menemukan hal yang membuat kami, oh ternyata begini. Terima kasih karena kami sungguh diperkaya melalui Alkitab yang Kau berikan pada kami. Mampukan kami untuk selalu menikmati saat kami membaca, merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu penuh semangat ketika kami menggali dan mendalaminya. Dan mampukan kami untuk selalu dengan penuh sukacita memberlakukannya dalam hidup kami. Maka Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkannya saat ini, temani kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menghayati kehadiran-Mu bersama kami, menjelaskan, menerangkan, menopang, mendorong kami untuk melakukannya seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini padamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena hari ini juga adalah pembukaan bulan keluarga, maka sepanjang bulan ini bagian-bagian Alkitab akan juga dibacakan oleh keluarga-keluarga yang telah menyatakan kesediaan dirinya untuk membaca, baik secara live atau juga secara rekaman. Hari ini bacaan pertama akan dibaca oleh Ibu Mary Patibang dan bacaan kedua nanti oleh Bapak Tri Setio Harto. Bacaan pertama kita diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia."
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membuka mulut musuh dan pendana. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu.
Engkau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan Ibrani 2 ayat 5 sampai 12. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia hingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakannya, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik di ruang kebaktian maupun di YouTube dan di Zoom, bacaan Injil kita adalah dari Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16. Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16 ini akan kita baca berbalasan. Saya lebih dulu membaca ayat 2, Bapak Ibu 3, dan kita bergantian satu ayat demi satu ayat sampai ayat 16. Markus 10 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Justru karena ketegaran hati pula, maka Musa menuliskan pernikahan ini. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu tanyanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu melalui akun Instagram, saya pernah bercerita tentang aneh rasanya berkhotbah pada bangku-bangku kosong yang berbaris-baris di hadapan saya. Saya menceritakan itu tahun lalu pada saat awal-awal pandemi, ketika gereja, kebaktian, dan kegiatan lainnya baru-baru diliburkan. Saya juga menceritakan betapa canggung rasanya berkebaktian online. Aneh rasanya. Dan saya yakin bukan hanya saya mengalami hal ini, tetapi kita semua yang saat ini hadir di sini maupun Bapak Ibu di Zoom maupun di YouTube. Kita patut berterima kasih pada khususnya rekan-rekan tim multimedia yang menolong memuluskan proses transisi ini. Dari banyak di antara kita yang tidak tahu apa itu kebaktian online, yang bingung bagaimana mengklik Zoom, yang merasa aneh dengan menonton kebaktian di YouTube, kita akhirnya terbiasa. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu sekalian, warga Jemaat GKI Bekasi Timur, juga simpatisan, yang bersedia belajar bersama, bersedia berproses bersama, menyesuaikan diri dengan situasi yang pada saat itu pasti rasanya aneh, asing, nggak kayak kebaktian, nggak kayak ke gereja, beda. Tapi kita semua bersedia mau belajar berproses dengan situasi itu. Hari ini, sayang saya tertutup masker ya, saya sedang tersenyum lebar sekarang. Hari ini kita kembali melakukan kebaktian secara on-site. 2 kali uji coba pada 2 minggu sebelumnya, tatap muka. Dan asal tahu saja, Bapak Ibu, di ruang kebaktian, Bapak Ibu di Zoom, di YouTube, saya kembali merasakan kecanggungan yang sama seperti tahun lalu.
Biasanya ketika prosesi masuk, saya berhadapan dengan kursi kosong, bangku kosong. Tadi, dan rasanya kalau dibandingkan dengan bangku, saya paling tinggi sendiri. Tadi ketika saya lewat, saya melirik tepatnya kiri kanan, banyak orang ya, ada yang lebih tinggi dari saya, dan rasanya aneh. Selama kebaktian online, mata saya tertuju pada kamera di depan. Sekarang saya belajar lagi membagi mata, kamera dan Bapak Ibu sekalian. Dulu, awal-awal pandemi, saya belajar melihat kamera setelah terbiasa melihat balkon dan ruang kebaktian. Banyak hal baru yang kita pelajari dulu dan yang sekarang saya saat ini, mungkin Bapak Ibu juga, mulai pelajari lagi. Terkait perjamuan kudus, ketika kita mulai melakukan perjamuan kudus secara online, kita semua belajar menyediakan roti dan air anggur di rumah. Boleh teh apa tidak? Boleh kopi enggak? Rotinya seberapa besar? Boleh roti ada rasanya enggak? Atau haruskah roti tawar? Dan macam-macam pertanyaan itu. Sekarang kita juga mulai lagi belajar perjamuan kudus onsite dengan cara yang berbeda. Nanti para penatua akan menjelaskan prosesnya bagi Bapak Ibu yang hadir di ruang kebaktian. Pasti akan berbeda karena kita menghindarkan membagi roti dan air anggur. Kalau kita merasa kikuk, kalau kita merasa canggung, jangan kecil hati. Judulnya yang baru itu pasti menimbulkan kekikukan, kecanggungan. Tapi nggak apa-apa, kita sudah melewati awal-awal masa pandemi ketika kita belajar perjamuan kudus online, maka saya yakin betapapun kita canggung, kikuk, kita akan juga bisa melewati perjamuan kudus sedunia ini dengan sebaik-baiknya. Yang jelas, melampaui segala ketidakbiasaan, melampaui segala kecanggungan, saya yakin kita semua bersyukur kita bisa kebaktian seperti ini lagi. Terbatas, ya, minta maaf untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom, di YouTube, yang ingin hadir tapi tidak kebagian slot. Memang masih terbatas. Semoga dengan membaiknya keadaan, lambat laun kita akan bisa lebih banyak lagi hadir di ruang kebaktian. Tapi yang jelas situasi new normal ini sudah bisa kita jalani dan semoga akan kita terus jalani dengan sebaik-baiknya. Kata normal di kamus antara lain dijelaskan sebagai tidak ada kelainan, tidak menyimpang, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pandemi ini memberi kita pengalaman baru, aturan baru, gaya hidup baru yang membuat definisi normal juga harus mengalami penyesuaian. Kehidupan kita bergereja, berjemaat, bukan satu-satunya pihak yang mengalami hal ini, tapi juga kehidupan bersekolah, bekerja, dan pastinya kehidupan berkeluarga. Sadarkah kita, Bapak Ibu, bahwa keluarga kita adalah, yang menjadi kekuatannya adalah kebersamaannya. Kebersamaan keluarga adalah sebuah kekuatan. Bukan soal kita selalu sependapat tiap kali. Bukan soal kita tidak pernah ribut. Mana ada sih keluarga yang tidak berantem. Tapi kebersamaan ini sudah sejak awal dijadikan Tuhan sebagai dasar untuk membentuk keluarga. Kita menemukan ini dalam Alkitab yang mengisahkan penciptaan manusia, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia diciptakan bersama-sama dengan yang lain. Ada orang lain, ada manusia lain selain dirinya. Ayat ini termasuk salah satu ayat favorit dalam pernikahan. Tetapi sesungguhnya kalau kita hayati, bukan hanya dalam urusan pernikahan semata, kita, manusia, membutuhkan penolong yang sepadan. Melainkan dalam sepanjang kehidupan kita atau dalam konteks bulan keluarga ini, sepanjang kehidupan kita berkeluarga. Sebab sekalipun anak-anak kita berpikir dengan cara berbeda, atau orang tua kita berpikir dengan model yang lain lagi, keluarga kita adalah orang-orang yang mengenal kita sejak lama, mengerti kebiasaan-kebiasaan kita, cara berpikir kita, baik buruknya kita, plus minus kita, dan seterusnya. Keluarga adalah kekuatan kita. Itulah sebabnya terhadap mereka yang akan menikah, yang akan membentuk keluarga,
Tuhan mengingatkan untuk tidak bercerai. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini bukan sekedar tidak boleh bercerai atau bercerai itu dosa yang tanpa alasan atau sekedar peraturan. Melainkan karena kalau kita berpisah dari penolong yang sepadan, yang Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan berikan untuk kita ambruk. Kita tidak kuat. Hidup ini tidak semudah itu untuk dijalani seorang diri. Kita bukan Superman atau Superwoman yang bisa menangani segala sesuatu sendirian. Kita butuh orang lain. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita penolong yang sebadan, pasangan, tapi juga anak-anak, keluarga yang hadir bersama-sama kita untuk saling menopang, saling menguatkan, saling melindungi satu dengan yang lain. Menariknya, dalam Injil Markus, Injil yang kita sebut sebagai Injil tertua, kita diberitahu perceraian terjadi. Perceraian tidak dikehendaki, tapi terjadi. Ayat-ayat yang kita baca tadi pada bagian Injil tidak akan muncul, tidak akan ada, tidak akan disebut kalau tidak ada kejadiannya. Musa tidak akan menulis surat cerai kalau tidak ada perceraiannya. Menariknya Tuhan Yesus menyadari hal itu. Tuhan tidak menghendaki perceraian, ya. Tuhan mengecam perceraian, ya. Tapi Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak pura-pura tidak tahu bahwa perceraian terjadi. Tuhan tidak asal melarang, tapi sekalipun itu dilarang, sekalipun tidak dikehendaki, perceraian hadir. Dan menjadi bagian dari kenyataan kehidupan manusia dari era Tuhan Yesus, bahkan era Musa sebelumnya hingga saat ini. Nah terus gimana kita merespon situasi ini? Menariknya, dalam bacaan Injil kita tadi, setelah percakapan, setelah bacaan tentang perceraian, diikuti langsung ayat-ayat yang tadi kita baca berbalasan dengan kisah Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Pertanyaan yang muncul yang bisa kita lakukan untuk menggali lebih dalam, anak-anak ini siapa? Bisa saja ini anak siapa saja yang orang tuanya sedang hadir dalam percakapan itu. Yang orang tuanya sedang ikut ngobrol, ikut diskusi tentang perceraian itu. Mungkinkah di antara anak-anak itu adalah anak-anak yang orang tuanya bercerai? Yang orang tuanya berpisah? Bisa jadi. Bukan tidak mungkin. Karena sekalipun, sekali lagi, tidak dikehendaki, perceraian itu ada. Terjadi. Anak-anaknya, ya ada juga. Mereka ada hadir di situ, bisa jadi. Mereka sedang bermain, mungkin saja. Dan ini menjadi penting, sebagaimana tema yang dibunyikan pada hari ini, tentang keluarga yang dirahmati Allah. Rahmat dalam kamus dijelaskan sebagai berkat. Seperti apa keluarga yang dirahmati Allah, yang diberkati olehnya? Keluarga yang hidupnya baik-baik saja, selalu akur, damai, jarang bertengkar. Oh ya, oke. Tapi berapa banyak keluarga yang seperti ini? Berapa banyak keluarga yang terus-menerus akur, kompak setiap saat, tersenyum dan tertawa sepanjang hidup berkeluarga? Bagaimana keluarga-keluarga yang tidak sempurna? Yang sering berantem. Yang berantemnya bukan hanya lontar-lontaran kata, tetapi melakukan kekerasan. Bagaimana anak-anak yang hidup dalam keluarga seperti ini? Yang salah satu orang tuanya tidak bersama lagi. Anak-anak yang mengonsumsi obat-obatan terlarang. Mungkinkah mereka menjadi keluarga yang dirahmati Allah? Masukkah mereka dalam kategori keluarga yang disayangi, dikasihi, diberkati oleh Allah? Hidup tidak mudah. Setiap kita berjuang untuk bisa survive dari anak-anak, remaja, dewasa. Membangun keluarga yang mau kita sama baiknya atau lebih baik daripada keluarga yang kita punya ketika kita kecil dulu. Anggota-anggota keluarga yang tumbuh besar dalam keluarga yang dalam tanda kutip tidak sempurna dalam standar masyarakat harus bekerja lebih keras. Lebih berjuang lagi agar mereka bisa survive. Tapi jangan anggap rahmat Tuhan tidak menjangkau mereka. Kisah Tuhan Yesus memberkati anak-anak setelah
diskusi tentang perceraian menunjukkan anak-anak, siapapun mereka, model apapun latar belakang keluarga mereka, tetap berhak, tetap bisa. Allah tetap bersedia memberikan rahmat-Nya, berkat-Nya, kasih-Nya kepada mereka. Dan hari ini ketika kita menyelenggarakan perjamuan kudus sedunia, kita seakan diingatkan, siapapun kita, dari keluarga macam apapun kita berasal, keluarga yang baik, keluarga yang manis, keluarga yang utuh, atau keluarga yang terpecah, keluarga yang tidak utuh, keluarga yang babak belur sekalipun, Allah tetap mengasihi kita, memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menghayati kasih dan pengampunannya. Dan karena itu yuk kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, dalam persekutuan dengan lambang tubuh dan lambang Tuhan, sebagai bentuk kesediaannya merangkul setiap kita. Seperti apapun kita, seperti apapun latar belakang kita. Karena Tuhan mengasihi kita, merangkul kita dalam cintanya. Tuhan menolong kita. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan jalan kami.
Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Terlebih dahulu Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kesempatan kami kembali bisa melakukan kebaktian secara onsite. Kami tahu begitu banyak saudara kami yang merindukan momen ini. Dan kalau kali ini kami yang berkesempatan melakukan ini, terima kasih banyak. Kami juga bersyukur karena sekalipun di rumah, di jalan, dimanapun kami berada, melalui Zoom dan YouTube, Tuhan memungkinkan kami hadir dalam kebaktian. Kalau sebegitu besar kangen-Mu pada kami, kerinduan-Mu untuk merangkul kami dalam kebaktian, kami tahu kami tidak punya alasan untuk malas kebaktian. Kami malu kalau kami punya sejuta alasan untuk tidak hadir. Karena berbagai cara Kau siapkan, berbagai fasilitas Kau sediakan, sekalipun pandemi menghalangi kami, Engkau memungkinkan aneka ragam cara ini bagi kami untuk berbakti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga karena kami masih tetap bisa melakukan hal-hal yang menjadi bagian dari kehidupan bergereja. Perjamuan kudus misalnya. Ketika kami tetap bisa merasakan persekutuan yang mesra, yang erat dengan-Mu, wow Tuhan, ini bukan sepele, bukan rutin, bukan tradisi. Tapi itulah kekuatan kami yang memungkinkan kami bertahan melalui masa pandemi yang berat, pengalaman hidup yang naik turun, sedih, senang berganti-ganti. Hanya karena Engkau yang bersama kami kuat melakukan itu. Terima kasih juga karena kami tetap bisa menyelenggarakan bulan keluarga. Kami bersyukur untuk tiap orang yang Kau hadirkan di sekitar kami, dalam hidup kami sebagai keluarga. Baik pasangan kami, baik anak-anak kami, baik orang tua kami, baik kakak ataupun adik kami. Harus kami akui kami tidak selalu akur dengan mereka. Kami bisa bertengkar, berbeda pendapat, bertengkar bisa sederhana ataupun bertengkarnya seru. Tapi betapapun demikian, terima kasih. Karena Engkau tidak membiarkan kami sendirian di muka bumi ini. Engkau tidak membiarkan kami tak punya siapa-siapa. Melainkan Engkau menghadirkan orang-orang di sekitar kami yang tahu baik buruknya kami. Yang kenal kami sebagaimana kami ada. Dan berkenanlah Tuhan menolong kami setiap kami bertumbuh bersama keluarga kami. Ketika relasi kami tidak baik satu dengan yang lain, berkenanlah Tuhan hadir di antara kami, menengahi, menolong kami bisa berbaik lagi, menolong kami bisa nyambung lagi satu dengan yang lain. Ketika kami dipenuhi kekecewaan atau kemarahan terhadap keluarga kami karena tidak seperti yang kami mau, tidak seideal yang kami harapkan, berkenanlah juga Tuhan yang menolong kami memahami arti keluarga,
menolong keluarga kami untuk bisa memahami kami, dan dengan demikian, dengan komunikasi yang baik, jalur kedekatan yang baik, kami dimampukan lebih menghargai keluarga yang Kau hadirkan di sekitar kami bersama kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul, untuk apapun itu. Untuk pasangan yang sedang terfikir untuk bercerai, untuk pasangan yang sedang bingung bagaimana berbaik kembali, untuk orang tua dan anak yang sedang tidak bicara satu dengan yang lain, untuk kakak dan adik yang tidak akur, untuk setiap relasi dalam keluarga yang terganggu, terganjal. Tuhan, izinkan semua itu menjadi cara kami untuk belajar tentang rencana Tuhan yang baik, kehendak Tuhan yang sempurna, dan melalui ketidaksempurnaan dalam keluarga kami, bantu kami memahami pentingnya berdamai, berbaikan, menerima ketidaksempurnaan satu dengan yang lain. Dan dengan demikian kami boleh bertumbuh makin hari makin seperti yang Kau kehendaki. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dalam hal ekonomi. Biarlah Tuhan Engkau menolong para pencari uang, ayah dan ibu, suami dan istri, untuk bisa fokus ketika mereka bekerja, untuk bisa berkonsentrasi pada usaha apapun yang dilakukan. Bantu juga mereka untuk mengelola apa yang ada, membagi sesuai kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam keluarga. Bantu juga kami sebagai anak-anak untuk menghargai apa yang dihasilkan oleh orang tua kami. Kami bisa memprioritaskan apa yang memang harus dipilih, dibeli, diinginkan, dan dengan demikian sebagai keluarga, sekalipun kondisi tidak mudah, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga yang hadir di gereja ini. Terima kasih karena kami boleh bertumbuh bersama-sama sebagai keluarga besar GKI Bekasi Timur. Terima kasih karena sekalipun kami berbeda, tidak sempurna, tidak selalu bertemu satu dengan yang lain, kami bisa saling mendukung dalam doa. Dan kami menyerahkan kepadamu tiap keluarga, karena kami tahu Tuhan punya rencana indah bagi tiap keluarga, bagi tiap kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa menyerahkan panitia bulan keluarga, yang dengan segala kondisi yang ada, berupaya melakukan yang terbaik. Bantu mereka berkreasi, bantu mereka bekerja sama, bantu mereka saling berkoordinasi. Dengan demikian bulan keluarga bukan menjadi sekedar rutinitas kegiatan gerejawi, tapi di dalamnya dan melaluinya kami bisa bertumbuh. Terima kasih banyak Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyempurnakan segalanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mau menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening-rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu sekalian ataupun di dalam warta. Atau persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, Dana Link Aja, dan M-Banking dengan scan barcode yang ada di layar dan di warta Bapak Ibu sekalian, di warta jemaat. Bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan kebaktian ini, dapat juga menyerahkan persembahannya dengan memasukkannya pada kotak-kotak yang telah disediakan di kedua ujung tangga di belakang Bapak Ibu sekalian, sebelum kebaktian tadi atau setelah kebaktian selesai pada saat Bapak Ibu turun untuk pulang kembali ke rumah Bapak Ibu sekalian. Dan nats persembahan pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik jika diterima dengan ucapan syukur. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau maupun lemah. Syukur atas kasih sayang dari saat yang lama. Umat
untuk berdiri. Atas keluarga penuh kasih yang besar, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan pada hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Syukur atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Syukur atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan persembahan yang asalnya daripada-Mu juga. Kiranya Engkau pun berkenan menyertai dan membimbing tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah sejati kita di dalam keseharian kita dengan terus berproses di dalam pengenalan akan Tuhan, mengalami perjumpaan dengannya dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Keluarga hidup indah. Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kami tempuh, jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupan saudara, baik yang saat ini hadir di ruang kebaktian, di Zoom dan di YouTube, dengan keyakinan pada penyertaan dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Tuhan kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, yang bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Umat dipersilakan duduk. Mohon perhatiannya. Majelis jemaat tidak menyediakan tempat sampah untuk bekas anggur perjamuan tadi. Jadi dimohon umat membawa masing-masing bekasnya biar bisa dibuang sendiri ke tempat sampah. Demi kenyamanan bersama, terima kasih. Juga diingatkan untuk para jemaat agar yang paling belakang dulu yang keluar dari ruang ibadah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai, ibadah kita sudah selesai, sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this side. Oh,